Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bawa syukur kita dalam Tuhan. Kita mau bawa pujian kita ke dalam Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Kehidupan yang telah Kau beri, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari sama-sama katakan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, selidiki hatiku, aku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Lagu cinta untuk-Mu. Lagu cinta untuk-Mu. Mari datang, nyatakan pujian, nyatakan syukur hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Ini hati kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajari kami untuk lebih dekat, untuk lebih berserah hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Yesus, benar Tuhan, ajari kami Tuhan untuk hidup kami menjadi lagu yang terbaik untuk Engkau, melukiskan karakter pribadi-Mu yang sungguh setia. Ajari kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar menjadi seorang murid yang duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya percaya Bapak Ibu di dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Biarlah pagi hari ini kita akan mengawali bersama-sama dengan firman Tuhan, di mana bulan ini kita dibawa dengan satu tema, yaitu restorasi iman. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita ini memiliki menyandang atau dengan sebutan yaitu sebagai orang percaya, di mana sebagai orang percaya adalah mutlak bagaimana kita hidup ini hidup dengan percaya atau dengan iman, bukan karena melihat. Nah, kata percaya itu artinya meyakini dengan teguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari dia belum mempraktekkan hidup di mana ia tidak hidup karena percaya atau tidak hidup di dalam iman, tetapi masih hidup di dalam kehidupan di mana ia tidak mempercayakan diri sepenuhnya di dalam Tuhan. Segala sesuatu sangat dikendalikan dan dipengaruhi oleh situasi-situasi yang ada atau keadaan-keadaan apa yang terlihat oleh mata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini jelas akan terlihat bagaimana orang yang hidup berjalan dengan iman itu melihat dengan sikap hati, perilaku hatinya, apakah di dalam kehidupannya gampang sekali berubah gampang kecewa, gampang juga mengeluh, gampang juga bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, dan bahkan gampang menyerah akan keadaan, juga gampang menyalahkan Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat segala kesukaran, tekanan, penderitaan itu akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam perjalanan kehidupan pribadi kita, di dalam rohani kita, di dalam kehidupan beriman kita, di mana kita ini hidup berjalan dengan iman. Bagaimana berjalan dengan iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat ini ada dua hal yang penting. Dua hal yang penting, yaitu yang pertama adalah ada harapan, dan yang kedua adalah melihat yang belum terlihat. Kita bisa melihat, membaca bagaimana kisah pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian di dalam perjalanannya dicobai. Mereka mengalami pencobaan, mengalami dipenjara ataupun dianiaya. Mereka tetap menjaga imannya. Nah, perjalanan yang dilakukan itulah menjadi dasar iman. Dasar iman dan kesetiaan itu bukanlah hal yang gampang, tidak mudah untuk dilakukan. Nah, keyakinan kita bangun menjadi arah, menjadi kekuatan kita, supaya kita memiliki kekuatan yang baru. Bagaimana kita itu berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman berarti menjalani kehidupan dengan penuh harapan bahwa semua yang terjadi itu punya alasan, bahwa di balik semuanya itu adalah ada hal yang lebih baik. Berjalan dengan keyakinan yang pasti, yang mampu melihat bukti walaupun kita belum melihat segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berjalan dengan iman juga berarti setia, mengandalkan Tuhan,
Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menghantarkan kita untuk mencapai kemenangan. Nah, seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan orang percaya, itu harus hidup senantiasa di dalam firman Tuhan dan merenungkan firman itu menjadi sebuah kesukaan hati, bahwa di situ iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman seseorang sangat tergantung seberapa banyak mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan hal ini berdampak di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Nah, Rasul Paulus berkata pada jemaat di Korintus, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Apa artinya? Perkataan orang percaya adalah sebuah perkataan iman, bukan perkataan sia-sia. Maka dari itu, ketika kita berjalan dengan iman, hati-hati di dalam kita menggunakan kata-kata, karena perkataan itu adalah perkataan iman. Nah, kita lihat ketika Daud melawan Goliat, Daud tidak takut kepada Goliat. Meskipun secara logika, secara kasat mata, pasti Daud itu kalah. Tetapi apa yang dikatakan Daud? "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Kata-kata Daud inilah menjadi sebuah iman. Dia tampil dengan cara imannya yang kuat. Dengan berjalan dengan iman inilah Daud mendapatkan sebuah kekuatan, bahkan sebuah kemenangan. Nah, inilah yang disebut perkataan iman. Ketika orang-orang Israel mengalami sebuah ketakutan, justru Daud menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Ada iman yang disertai perbuatan dan tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan dengan iman, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Tidak ada kata ragu, tidak ada kata bimbang. Disitulah kita akan dibentuk, dibawa dengan karakter-karakter yang berada di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari di hari ini kita diberi sebuah tema, berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Selamat menikmati perjalanan hari ini dengan berjalan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berikan kami kesempatan bagaimana kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki iman yang kuat kepadamu. Biarlah kami berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan sendiri yang akan menuntun di dalam perjalanan kami menapaki hari ini, kegiatan kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan akan pimpin. Doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara ini, Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.